Manakah di antara tiga gambar ini yang menjadi penyebab tsunami? Kak, gimana ya cara menjelaskan proses terjadinya tsunami dengan mudah? Loh, emang kenapa harus dengan mudah, Sar? Ya maksudnya gini loh Kak, kalau misalnya dipraktekkan itu kan biasanya kita jadi lebih cepat ngerti dan juga lebih mudah untuk diingat gitu. Oh gitu, ya udah kita lihat aja eksperimen yang berikut ini. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya tsunami. Siapkan alat dan bahan. Wadah ukuran 20 x 27 x 10 cm. Air. Dan balok styrofoam ukuran 20 x 5 x 5 cm sebanyak 2 buah. Langkah-langkah kerjanya. Isilah air ke dalam wadah hingga hampir penuh. Letakkan 2 buah balok styrofoam berjauhan di dasar wadah sehingga kedua balok berada di bawah permukaan air. Pegang balok styrofoam lalu dengan cepat saling dekatkan berulang-ulang. Perhatikan permukaan air dari sisi wadah. Dari eksperimen ini dapat kita saksikan gerakan kedua balok styrofoam di dalam air memaksa terjadinya gelombang ke permukaan air. Kondisi ini membuat deburan air melampaui tepi wadah. Gerakan kedua balok di dalam air seperti kondisi terjadinya tsunami di lautan. Pada dasar lautan, gempa bumi dan gunung api yang meletus mempengaruhi air. Keduanya membuat air yang luar biasa jumlahnya terperas ke permukaan. Pada permukaan terjadi dinding air yang sangat tinggi. Tanda-tanda akan datangnya tsunami di daerah pinggir pantai adalah: untuk Indonesia yang terletak di sisi timur, tsunami hampir selalu didahului dengan surutnya air laut. Air laut tampak seperti tertarik ke arah laut dan meninggalkan pasir, membuat pantai tampak lebih luas. Dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. Secara teoritis, tsunami lebih mudah diprediksi dibandingkan dengan gempa. Adanya tenggang waktu antara terjadinya gempa dan tibanya tsunami di pantai memungkinkan untuk dapat menganalisa karakteristik gempa. Informasi tersebut kemudian dapat segera disampaikan ke masyarakat sebelum gelombang tsunami menerjang pantai. Yang menjadi persoalan di Indonesia adalah tenggang waktu tersebut hanya berkisar antara 10 hingga 50 menit saja, karena jarak antara pusat gempa dan garis pantai tidak lebih dari 200 km. Ini berbeda dengan di negara-negara Pasifik yang tenggang waktunya dapat mencapai 1 hingga 3 jam. Akibat terbatasnya waktu untuk menyampaikan informasi dan fasilitas komunikasi yang belum memadai, sangat mungkin terjadi informasi belum sampai sementara gelombang tsunami telah menyapu pantai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi daerah yang rawan tsunami, memberikan penyuluhan kepada penduduk dan aparat terkait di daerah rawan tsunami, memproteksi daerah pantai diantaranya dengan membuat jalur hijau 200 meter dari garis pantai yang dapat berfungsi sebagai penahan gelombang. Selain itu, dengan membuat vegetasi seperti hutan bakau, maka dapat sekaligus dipakai untuk melestarikan lingkungan pantai. Menetapkan letak pemukiman berada di belakang jalur hijau, sehingga terlindungi dari ancaman gelombang. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan bila terjadi tsunami. Jauhkan diri dari pantai. Jangan berada di dekat pantai atau di sekitar bangunan dekat pantai. Pergi ke tempat yang lebih tinggi.
ke atas sebuah bukit, atau ke daerah yang lebih tinggi di sekitar kota. Jika kondisi tak memungkinkan untuk ke tempat lebih tinggi, cari bangunan yang kuat dan tinggi lalu naik ke atasnya. Beri bantuan kepada orang-orang yang lebih muda atau anak-anak untuk menyelamatkan diri. Tetap berada di tempat aman selama beberapa jam. Tsunami dapat terus menghantam pantai selama berjam-jam. Cari informasi melalui radio atau media lainnya. Berupayalah untuk terus memantau situasi terkini. Jika tinggal di daerah yang berisiko tsunami, penting untuk melakukan persiapan, yaitu dengan melakukan tanggap darurat yang mencakup menentukan tempat aman untuk evakuasi, yaitu suatu tempat yang dapat dicapai tidak lebih dari 15 menit dengan berjalan kaki. Mempersiapkan tas perbekalan untuk membantu dalam bertahan hidup. Melakukan simulasi proses evakuasi tsunami secara berkala. Menyiapkan sinyal peringatan atau sistem peringatan dini. Dan mempelajari dasar-dasar pertolongan pertama. Gimana? Sekarang Sarah masih takut nggak kalau terjadi tsunami? Ya kalau misalnya takut sih jelas Kak, cuman kalau misalnya tiba-tiba terjadi tsunami, Sarah udah tahu tips-tipsnya. Oke, kalau gitu sebelum Karya tutup nih, Karya mau nanya-nanya dulu, boleh nggak? Boleh dong. Oke, yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan tsunami? Tsunami itu adalah perpindahan badan air karena perubahan dari permukaan air laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Nah, biasanya nih tsunami ini sering disamakan dengan gelombang pasang. Cuman kalau misalnya gelombang di tsunami ini biasanya lebih besar dan juga lebih lama. Oke, selanjutnya ya. Apa yang menyebabkan tsunami? Banyak sih Kak, diantaranya nih gempa bumi, terus juga longsor bawah laut, terus juga letusan gunung berapi, dan yang terakhir adalah jatuhnya meteor ke laut. Tapi yang paling utamanya adalah gempa bumi. Oke, yang terakhir nih ya. Apa tanda-tanda akan terjadinya tsunami? Yang pertama, air laut tiba-tiba surut Kak. Dan yang terakhir, terlihat gelombang putih dari kejauhan dan juga suara gemuruh yang sangat keras gitu. Wah, mantap. Kalau gitu sekarang selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Selamat bereksperimen dan sampai jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Dadah!